Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama muji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di Masjid Ulul Albab BSD yang kita cintai ini dalam rangka, dalam upaya untuk menambah kembali keilmuan kita, berupaya kembali menambah keilmuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermajlis ilmu. Maka tak bosan saya ingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk bersama-sama kita luruskan niat kita ikhlaskan hati kita, dan memohon selalu kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyampaikan kita kepada rasa takut yang terus bertambah, ilmu yang akan menyampaikan kita kepada amalan-amalan soleh yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semoga dengan bertambahnya keilmuan kita dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, Allah senantiasa memudahkan langkah kaki kita menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dan tidak ada motif di baliknya kecuali hanya untuk ilmu, niscaya Allah akan permudah jalannya menuju surga. Dan semoga dengan keikhlasan kita, Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan iman dan Islam hingga hembusan nafas terakhir kita. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab yang berisi tentang rambu-rambu ya, yang dirangkum di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang bagaimana seharusnya muslim yang ideal ya, bagaimana seharusnya attitude seorang muslim, bagaimana seorang muslim itu beradab terhadap Robnya, terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beradab terhadap diri sendiri, beradab terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya dan seterusnya. Ini kitab yang sangat penting sekali ya teman-teman sekalian untuk kita kaji bersama, karena apalagi di zaman sekarang kita banyak melihat manusia atau kaum muslimin yang melupakan tentang adab-adab Islam. Islam itu agama yang sangat sempurna. Ya, setiap detail langkah kaki kehidupan seorang hamba itu pasti sudah diatur oleh Islam. Ya, bahkan dalam urusan sekecil buang hajat pun sudah ada adabnya. Ya, maka dari itu teman sekalian, mari bersama-sama kita semangat ya, kita mengkaji bagaimana hadyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, sehingga terbentuklah ya kata ideal di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, atau kita berupaya selalu ya tentang idealnya itu seperti apa sih seorang Muslim, ya sehingga apa? Sehingga kita akan banyak mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia apalagi nanti di akhirat, kita butuh itu semua.
Ya, apalagi banyak yang sudah kita sampaikan ya teman-teman sekalian, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang fadilah daripada akhlak yang mulia ya, fadilah daripada adab yang baik, bahwa nanti salah satu yang akan memberatkan timbangan seorang hamba adalah attitude yang baik, akhlak yang baik ya. Dan banyak dari kita wal'iyazubillah yang ternyata tidak menyadari. Itulah pentingnya kenapa kita harus banyak-banyak menuntut ilmu sehingga kita tahu. Di zaman sekarang orang sudah apa Pak? Sudah norma-normanya, adab-adabnya sudah tergantikan dengan standar yang buruk sekali. Ya, dia adopsi dari media sosial, diadopsi dari mana? Dari barat. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu nih, ya, padahal kalau di apa dipandang dari sudut sudut atau kacamata Islam itu tidak dibenarkan. Tetapi banyak orang-orang yang sudah mulai apa menormalisasinya. Udah ini yang benar seperti ini. Yang standar tuh seperti ini. Ya, adapun yang kamu bilang itu ada dari Islam itu berlebihan. Kan banyak seperti itu sekarang. Ya. Contoh misalnya dalam permasalahan hijab. Ya, permasalahan hijab. Ini kan makin lama hijab itu menjadi fashion gitu ya. Hijab itu dipaksakan untuk mengikuti fashion yang ada. Ya sehingga konsekuensinya apa? Hijab itu makin naik ya, Pak. Benar nggak? Ya, sampai digulung-gulung di leher. Ya, apa namanya esensi dari hijab sendiri yang diterangkan dalam Al-Quran itu malah menjadi apa? Malah menjadi ditinggalkan. Padahal yang standarnya apa? Yang namanya hijab itu menutup sampai mana? Sampai dada. Ya, untuk apa namanya? Untuk melindungi kaum muslimah itu sendiri. Bukan dijadikan mode fashion sehingga kemudian apa namanya? hilang apa maksud tujuan daripada hijab itu sendiri. Ini banyak seperti itu. Ya, di zaman kita sekarang yang namanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa. Padahal ketika kita apa namanya menilainya dari kacamata syariat itu tidak bisa dibenarkan. Ya, bercampur baur, kemudian komunikasi yang apa namanya over gitu ya, tanpa ada hajat di dalamnya. Ini sudah normal semuanya. Ya, oleh sebab itu dengan kita mempelajari adab-adab ya, dan langsung dari Rasulullah SAW. Ya, dengan hal ini kita harapkan ya kita bisa mengerti dan kita bisa memahami bagaimana adab seorang muslim dan pada keberlanjutan nanti kita bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita, terutama orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, anak-anak kita, istri kita, tentang bagaimana seharusnya akhlak ya keluarga muslim dan muslimah. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian, di mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang kedermawanan ya, tentang kedermawanan hadis-hadis tentang kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan lanjutkan di sini teman sekalian. Kita akan melihat menengok bagaimana kedermawanannya para sahabat-sahabat dan ummahatul mukminin. Ya, kedermawanan ini sifat yang sangat apa namanya fundamental di dalam di dalam diri seorang muslim. Nanti kita akan sebutkan kenapa dermawan itu perlu terwujud di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa seorang muslim itu harus punya sense untuk bisa memberi. Ya, dia punya kelebihan harta dia beri. Ada orang yang membutuhkan dia punya kelebihan harta dia berikan dan seterusnya seperti itu. Kenapa ini harus ada? Selain daripada ittiba kita kepada Rasulullah SAW, ya pertemuan terakhir kita sebutkan bagaimana karomnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW itu nggak apa namanya nggak pernah menahan-nahan harta untuk kepentingan individu dia, nggak pernah. Ya Rasulullah dapat infak dari kabilah-kabilah, nggak ada yang pernah disimpan. Ya dan pernah kita sampaikan ya di rumahnya Rasulullah SAW yang besar apa kecil Pak? Yang kecil itu nggak ada yang namanya brankas. Ya, nggak ada yang namanya lemari buat penyimpanan barang-barang. Ya, buat misalnya ini bahan makanan buat 1 bulan, buat ini enggak. Ketika kabilah-kabilah datang dengan berbagai hadiah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak apa namanya tidak menyimpan-nyimpan itu semua. Tetapi dipanggillah para sahabat-sahabat yang membutuhkannya, ya kemudian diberikan kepada mereka semua. Dan kita sudah sebutkan itu ya. Bahkan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang diabadikan oleh para sahabat, yang benar-benar para sahabat itu tahu Rasulullah SAW itu kalau diminta pasti ngasih. Ya, ini sudah diketahui oleh para sahabat. Makanya terakhir kita sebutkan ada seorang sahabat yang kemudian ketika itu Rasulullah diberikan selendang. Ya, maka kemudian ada seorang sahabat datang, ya, kemudian bilang apa? Rasulullah, selendang Anda bagus sekali. Buat saya saja, ya. Dikasih nggak sama Rasulullah? Dikasihkan. Rasulullah baru dikasih, kemudian dipuji, dan kemudian ada sahabat yang minta selendang tersebut, maka dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain menghardik, ya, sahabat ini. Kamu tuh tahu betul Rasulullah itu kalau diminta nggak akan menolak, nggak akan menolak. Bisa-bisanya kamu minta seperti itu. Maka sahabat itu bilang, sungguh ini selendang buat nanti ketika saya mati. Ya, ini selendang ini akan saya lilitkan di atas tubuh saya ketika saya mati nanti. Ya, nah, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat dermawan, pribadi yang karam, dan ketika teman-teman sekalian kita butuh, ya, sekali lagi kita harus bisa memaksa diri kita menjadi orang yang dermawan, Pak. Ya, motif utamanya kenapa kita harus menjadi orang yang dermawan, kita beritiba kepada Rasulullah SAW. Ya, permasalahan ini permasalahan yang sering dipertanyakan gitu ya. Harusnya kita mempertanyakan diri kita juga. Sebenarnya kita cinta tidak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta nggak, Pak? Ya. Kita pasti kalau ditanya Muslim yang masih berakal sehat, kalau ditanya cinta nggak sama Rasulullah, pasti bilangnya apa? Cinta. Tapi kan persoalan ini bukan klaim, ya, bukan permasalahan klaim. Apakah kalau kita mengklaim saya cinta Rasulullah berarti diterima begitu saja gitu? Kan tidak. Ya, permasalahan cinta itu harus dibuktikan. Kita cinta sama Allah harus dibuktikan. Kita cinta sama Rasulullah harus dibuktikan. Ya, di dalam apa? Di dalam amal perbuatan kita. Ya, dan salah satu bukti cinta kita kepada yang kita cintai adalah kita taat kepada yang kita cintai. Ya, laisa sya'nu an tuhibbu lakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi persoalan itu bukan klaim kita cinta kepada siapa, ya, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW misalnya, akan tetapi yang menjadi persoalan sejatinya adalah apakah kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan salah satu merealisasikan cintanya Rasulullah SAW kepada kita adalah kita itiba kepada dia. Ya, teman-teman sekalian, ketika nanti pulang dari sini gitu ya, kita ambil pelajaran penting bahwa kita harus menjadi orang dermawan. Jadikan motif kita, ya, motif kita ketika kita memberi gitu ya, untuk Allah Azza wa Jalla, dan kemudian karena kita beritiba kepada Rasulullah SAW, dapatkan pahala-pahala yang sangat banyak sekali. Ya, pahala-pahala itu akan sangat banyak. Nah, sekarang kita akan telusuri sedikit ya teman-teman sekalian, bagaimana sih sifat karomnya atau dermawannya siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Ummahatul Mukminin, ya, istri-istri Rasulullah. Kenapa saya bawakan ini teman-teman sekalian? Karena saya ingin sampaikan kepada antum bahwa yang namanya seseorang itu akan bersesuaian dengan kebiasaan teman-teman dekatnya. Ya, siapa orang terdekatnya. Saya sampaikan di sini karena kan ada ibu-ibu di sini. Ada yang bapak-bapak di sini datang sama istrinya? Ada ya? Masya Allah. Sayang istrinya, Pak, ya. Ya, itu salah satu bukti sayang suami sama istri, diajak kajian. Ya, salah satu istrinya. Ya, supaya kita bisa belajar sini teman-teman sekalian. Ya, Rasulullah seorang yang sangat dermawan. Ya, maka orang-orang di sekitar beliau, ya, mengikuti kebiasaan beliau. Mengikuti kebiasaan beliau. Salah satu orang yang paling dekat sama Rasulullah siapa, Pak? Kalau antum ditanya siapa orang yang paling dekat sama Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah itu siapa? Umar bin Khattab. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah bilang, ketika menenangkan Umar bin Khattab, ya, yang ketika sedang berada di atas ranjang kematiannya gitu ya, habis ditusuk dan kemudian menghabiskan beberapa waktu di atas ranjangnya,
Maka Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat menenangkan Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tenanglah. Engkau pasti akan menuju keridhoannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau akan bertemu dengan kekasihmu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka Ali bin Abi Thalib bilang seperti ini. Sungguh saya sering kali mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar. Kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar." Ya, saya sedang berada di satu tempat dan bersama saya Abu Bakar dan Umar. Bersama saya Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib menenangkan seperti itu. Nah, ada mungkin kita sering mendengar ini ya, tapi ini riwayat yang tidak akan lelah kita dengar ya. Menarik sekali, yaitu tasabuknya, berlomba-lombanya di dalam hal kedermawanan antara Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Umar bin Khattab sendiri nih, statementnya riwayat ini dari Umar bin Khattab. Ya, kata beliau, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq fawafaqa dzalika malan indi. Ya. Jadi satu ketika kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Kalau tidak salah, ini riwayat ini terjadi saat perang Tabuk. Ya, saat perang apa, Pak? Saat perang Tabuk. Saat itu kan ada planning perang ya, perang keluar jauh dari kota Madinah menuju daerah yang namanya Tabuk, itu di utara Saudi Arabia sekarang ya, hampir berbatasan dengan daerah Jordania. Itu kalau dari Madinah itu sekitar 850-an kilometer. Ya, 850-an kilometer. Saya pernah eh, apa namanya? Siyahah ya bersama sama mahasiswa-mahasiswa Madinah yang lain, mahasiswa Indonesia dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih sekitar 18 jam kalau tidak salah. Ya, 18 jam. Itu kita ke sana udah dingin sekali, Pak. Jadi waktu itu sudah musim dingin, di Madinah itu sekitar waktu itu 20 derajat, di Tabuk itu sampai 2 derajat. Ya, dingin. Bahkan di sebagian tempat itu sudah turun salju di Saudi Arabia. Nah, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, membiayai perang. Ya, membiayai perang tuh. Ini enggak perangnya bukan sebagaimana perang Badar, perang Uhud di sekitaran kota Madinah, tapi 800 kilometer. Dan yang dihadapi juga bukan kaleng-kaleng, yang dihadapi siapa? Hah? Romawi, ya Romawi. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, "Fawafaqa dzalika malan indi." Nah, kata Umar bin Khattab, perintah Rasulullah SAW untuk bersedekah, kebetulan kata Umar bin Khattab, bukan kebetulan ya, bersesuaian dengan apa? Saya lagi banyak-banyaknya uang. Ya, lagi apa? Lagi jaya-jayanya. Ya, lagi jaya-jayanya. Kalau para sahabat-sahabat kan ya, orang-orang dulu mungkin kadang tidak jaya gitu ya, Pak. Kalau antum jaya terus, Pak ya? Jaya-jaya ya. Kalau sahabat ya naik turun. Ya, mereka kan berdagang atau berkebun gitu ya. Ada masa sulitnya, ada masa lapangnya. Nah, saat itu ketika perang Tabuk terjadi, Umar lagi banyak-banyak uangnya. Antum perhatikan di sini kata Umar bin Khattab ya. Fakultu, maka aku berkata pada diriku, al yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Ya, maka kemudian kata Umar bin Khattab, dia bertekad, hari ini saya akan kalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang paling susah dikalahin amal solehnya siapa? Abu Bakar. Gak ada orang yang bisa ngalahin Abu Bakar. Ya, bahkan dalam satu riwayat ya, Rasulullah SAW pernah mengabsen istilahnya, ya, menginspeksi ya amalan-amalan para sahabat satu ketika. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit? Gak ada yang apa? Gak ada yang angkat tangan kecuali siapa? Abu Bakar. Siapa di antara kalian hari ini mengiringi jenazah saudaranya? Gak ada yang apa? Gak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar.
Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Enggak ada yang katakan kecuali siapa? Abu Bakar. Susah Abu Bakar dikalahin. Ya, itu baru amalan zohirnya, apalagi amalan batinnya. Amalan batinnya gak ada sedahsyat Abu Bakar. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau saja keimanan Abu Bakar itu ditimbang di satu sisi timbangan dan keimanan seluruh manusia itu ada di timbangan yang sisi timbangan yang lain, maka akan lebih berat sisi timbangannya siapa? Imannya Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada yang kalah. Ya. Maka Umar saat itu bilang apa? Saya akan kalahkan siapa? Abu Bakar pada hari ini. Ini obsesinya siapa? Obsesinya seorang yang mulia itu seperti itu. Ya. Bukan ngalahin Abu Bakar dalam urusan investasi, bukan. Ya, bukan ngalahin Abu Bakar dalam urusan apa? Dunia, bukan. Tapi apa? Akhirat, Pak. Akhirat. Ya, urusan sedekah ini. Mau ngalahin siapa? Mau ngalahin Abu Bakar Umar bin Khattab. Fajitu binis fimali. Maka cara Umar planning dia apa? Saya lagi jaya seperti ini, maka saya akan gelontorkan separuh harta saya. Jadi separuh hartanya tuh. Di apa namanya? Disedekahkan untuk membiayai perang di perang Tabuk. Kalau hartanya anggaplah antum berapa Pak rata-rata di sini? 10 miliar apa 20 miliar? 10 miliar ya. Anggaplah 10 miliar. Berarti kalau separuhnya berapa? Hah? 5 miliar. Kira-kira tergambar nggak di benak antum, Pak? Sedekah antum punya harta 10 miliar, antum gelontor 5 miliar. Berat apa susah? Hah? Berat apa susah? Susah apa susah sekali? Susah apa mustahil? 10 miliar antum sedekahkan 5 miliar. Ini satu hal yang enggak apa namanya? Enggak bisa tergambarkan dalam benak kita. Kalau kita punya 10 miliar diserahkan 5 miliar, susah. Enggak mungkin. Umar bin Khattab karena lawan Abu Bakar sulit dikalahkan. Dia bilang apa? Separuh harta saya gelontorkan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik. Maka Rasulullah SAW melihat apa namanya sedekahnya Umar banyak sekali. Rasulullah sampai bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Maka kata Umar bin Khattab, fakultu mislahu ya Rasulullah. Saya tinggalkan buat keluarga saya sama seperti ini banyaknya. Jadi separuh-separuh. Ya. Qala wa ta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bi kulli ma indah. Ternyata kata Umar bin Khattab, datanglah Abu Bakar menyerahkan, menyedekahkan seluruh hartanya di rumah. Kalau 10 miliar dikasihkan berapa? Hah? 10 miliar, 10 miliarnya. Lebih mustahil lagi untuk terjadi di dalam kehidupan kita zaman sekarang. Ketika dolar berapa? 20.000. Ya, susah kan? Susah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar mengatakan, Rasulullah pun kembali bertanya sebagaimana pertanyaan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala abqaitu lahumullaha wa rasulahu. Faqultu la usabiquka ila syai'in abada. Ya, maka kemudian kata Abu Bakar apa? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya wahai Rasulullah. Ya, fakultu maka kemudian Umar mengatakan la usabiquka ila syai'in abada. Wahai Abu Bakar, saya tidak akan pernah mengalahkanmu dalam hal apapun selama-lamanya. Sudah. Ya, sudah. Selesai sudah. Apa namanya? Kompetisi yang dibangun Umar dengan Abu Bakar sudah nggak bisa dikalahin Abu Bakar. Ya, maka teman-teman sekalian, kisah seperti ini saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan teman-teman sekalian ya. Kisah seperti ini jangan jangan cuma kita apa, jangan cuma jadi bahan takjub saja. Ya, tapi kita berusaha meskipun gak separuh harta sebagaimana Umar, Pak. Ya, paling tidak kita punya planning dalam sebulan itu paling tidak lah 1/10 dari harta kita. Kebanyakan ya, Pak, 10/10 ya. Hah? Berapa? Sepertiga. Masya Allah. Ya, anggaplah gaji antum berapa sih Pak di sini Pak? 100 juta sebulan.
Income-nya berapa income? Rahasia ya. Takut kena pajak. Anggaplah misal income kita 10 juta ya. Paling tidak coba di apa nama di apa sih namanya itu? Dibagi lah, dibagi-bagi ya apa namanya pengeluaran antum semana 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 gitu ya. Paling tidak antum mulai ada satu jumlah dari apa? Dari income antum per bulan itu yang benar-benar antum sedekahkan. Ya. Kalau 100.000 dari 10 juta berarti berapa persennya itu, Pak? Ya. 100.000 banyak apa dikit? 100.000 banyak apa dikit, Pak? 100.000, ya sudah lah nggak apa-apa. Kalau yang belum biasa bersedekah gitu ya, nggak pernah bersedekah misalnya dalam sebulan nggak pernah bersedekah sama sekali, mulai coba 100.000. Ya, 100.000 dibagi misalnya, ya per hari 2.000 perak, 2.000 perak misalnya, ya. Sehari 2.000 perak, kalau 30 hari berapa? 60.000, ya 3.000 perak lah. 3.000 sehari, nanti naik sehari 5.000, 5.000, 5.000. Ya kita paksa diri kita, Pak, dermawan, karena nanti dermawan itu luar biasa. Ya, nggak ada di antara bentuk rewardnya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang dermawan, kepada orang yang suka berinfak, itu orang yang namanya orang berinfak, Allah akan berinfak atas dia. Ya, makanya dalam sebuah hadis kusikan, ya bena Adam anfik unfik alaik. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan berinfak atasmu. Jadi nggak ada sejarahnya kata dosen saya ketika membahas hadis-hadis tentang apa kedermawan seperti ini. Kata dosen saya, nggak ada dalam sejarah orang yang gemar berinfak itu melarat, nggak ada. Ya, nggak ada sejarahnya. Orang yang gemar berinfak itu hidupnya sulit ekonominya, nggak ada. Ya, Allah akan cukupkan karena itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berikutnya adalah karomnya ummahatul mukminin, ya, atau sahabiah-sahabiah yang ada. Gini, saya bawakan di sini riwayat kedermawanannya Ibunda Aisyah dan kemudian Asma, ya, radhiyallahu taala anhuma. Siapa ini? Aisyah sama Asma siapa, Pak? Hah? Aisyah istri Nabi. Kalau Asma? Hah? Kalau disatukan ini dua-duanya statusnya anaknya siapa? Dua-duanya anak Abu Bakar. Ya, kita melihat bapaknya siapa? Bapaknya mereka nih Asma dan siapa? Aisyah itu kan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat dermawan. Apalagi Bunda Aisyah, istrinya siapa? Rasulullah SAW. Ya. Nah, An Abdillah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini anaknya siapa? Anaknya Asma bintu Abu Bakar. Ya. Jadi An Abdillah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu imra'ataini ajwad min Aisyah wa Asma. Kata Abdullah bin Zubair, saya tidak pernah tahu ada dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dan Asma. Ya. Wa jauduhuma mukhtalif. Kata Abdullah bin Zubair, karakter kedermawanan dua wanita ini berbeda. Apa bedanya? Amma Aisyah fakana tajma asy-syai'a ila syai'i hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Ibunda Aisyah itu ya tipenya kata Abdullah ibnu Zubair, beliau Ibunda Aisyah suka nyimpen. Nyimpennya bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dinikmati pribadi, bukan. Jadi ada sedikit-sedikit daripada hadiah misalnya, atau dia dapat sesuatu dari apa? Dari tangannya ya, berjualan berniaga gitu ya. Maka nanti keuntungannya atau hadiah-hadiah tersebut dikumpulin sama Ibunda Aisyah. Ketika sudah banyak kemudian baru dia apa? Diinfakkan, disedekahkan. Jadi nunggu banyak dulu, kemudian baru diinfakkan. Jadi nggak terlalu sedikit. Jadi ngasihnya bisa banyak. Ini kata Abdullah bin Zubair. Amma Asma fakanat la
la tumsiku syai'an bi ghadin. Adapun Asma bintu Abi Bakar, ya, siapa ibunya Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair tentang ibunya, ibunya nggak pernah apa menyisakan sesuatu buat besok. Ya, jadi yang ada pada dirinya gitu ya, nggak pernah disisakan buat besok, sudah. Besok ada lagi rizkinya. Ada yang bisa seperti itu, Pak? Hah? Ada yang punya prinsip hidupnya besok nanti ada rizkinya lagi. Sekarang sudah. Jadi yang kalau buat Asma bintu Abu Bakar ya, ini ada riwayat yang lebih detailnya. Jadi dia punya sesuatu buat hari ini dihabiskan hari ini. Kalau buat dirinya sudah cukup, dia kasihkan ke orang lain. Pokoknya ketika selesai hari itu sudah selesai. Gak ada yang disisakan sama dia di rumahnya, gak ada. Besok nanti apa namanya urusan besok. Ini namanya apa? Tawakal nih. Tawakalnya tingkat tinggi nih. Dia yakin seyakin-yakinnya rizki itu nggak akan apa? Nggak akan habis. Kalau habis ya sudah urusannya kita mati, Pak. Orang kalau rizkinya habis, mati sudah. Benar nggak? Benar. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ya, kata Rasulullah SAW, Jibril pernah berbisik kepada hatiku, di dalam hatiku, yaitu apa bisikannya? Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai semua rizki yang Allah tentukan buat dirinya dia makan. Ya, kalau sudah apa namanya habis semua mati dia, kita mati. Orang mati itu menandakan apa? Semua rizkinya sudah diambil. Ya, semua rizkinya sudah diambil. Ya, orang-orang zaman sekarang banyak yang nggak paham masalah tawakal. Ya, ada seorang dai ya, teman saya yang kemudian eh, mencoba menenangkan siapa? Umat Islam gitu ya. Ketika kemarin dolar melonjak segala macamnya, kemudian dia mengatakan apa? Yang memberikan rizki kepada kita ketika dolar 8.000 sama yang memberikan rizki ketika dolar itu 18.000 sama. Siapa? Allah Azza wa Jal. Di amuk masa dia. Ya. Di amuk masa dengan statement seperti itu. Ada salahnya gak pas statement seperti itu, Pak? Hah? Makanya saya juga bingung. Saya sering ya, saya kan sering apa namanya berhubungan sama jamaah-jamaah kajian gitu ya. Sebagian dari mereka ada yang ya berkeluh kesah tentang ekonomi segala macam. Saya akan berikan nasihat sama sebagaimana seperti itu. Muatannya sama untuk tetap apa? Berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa kita lakukan. Dan banyak orang di zaman sekarang nggak paham, Pak. Yang ada di benak orang-orang, tawakal itu pasrah artinya. Tawakal itu ya sudah, ketika sudah tidak ada jalan lain, itu tawakal buat mereka. Ya, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian baru bilang apa? Sisanya tinggal tawakal. Ini yang ada apa namanya bahasa yang salah yang pada akhirnya persepsi kita tentang tawakal itu salah. Yang benar bagaimana sih Pak tawakal itu Pak? Eh? Tawakal itu seperti apa? Usaha dulu. Apa berbarengan dengan usaha yang namanya tawakal itu? Hah? Jadi Pak, tawakal itu adalah silqu i'timadil qalbi fi jalbil masalih wa daf'al madar fi umuri dunia wal akhirah. Tawakal itu amalan hati, Pak. Artinya apa? Ketika kita mengusahakan kemaslahatan dalam hidup atau kita sedang berupaya terhindar dari keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita, ya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, kita serahkan segala hasil dari upaya kita kepada siapa? Kepada Allah. Ini namanya tawakal. Jadi tawakal itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Tawakal itu adalah sebelum kita berbuat, ketika kita berbuat, dan setelah kita berbuat. Selalu harus bertawakal kepada Allah. Ya, maka ketika apa namanya membicarakan masalah tawakal ya, Syekh bin Bas rahimahullah taala beliau mengatakan
seorang muslim itu ketika sholat dia bertawakal, ketika berpuasa dia bertawakal, ya, ketika dia bersedekah dia bertawakal, ketika dia ngutang dia bertawakal, ketika dia melunasi hutangnya dia juga bertawakal, ketika dia berniaga dia bertawakal. Seluruhnya dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, sebagian dari para ulama mengatakan ketika mengartikan definisi tawakal, at-tawakkul huwa tauhidu nafsuh. Ya, yang namanya tawakal itu ya tauhid itu. Ya, tauhid kita kepada Allah itu tawakal. Ya. Dan itu solusi, Pak. Dan itu apa? Dan itu solusi. Bukan solusi terakhir, itu solusi. Solusi pertama, solusi paling utama, ya, sebab paling besar ketika antum mau sukses urusan dunia dan akhirat, tawakal sebab terbesar. Ya. Jadi sebab terbesar, sebab kita kan kalau misalnya dalam urusan antum mencari kekayaan misalnya, kan kita berusaha apa ya? Benar tidak, Pak? Ya, kita mau cari kekayaan usaha, berikhtiar. Nah, kita punya modal. Modal itu sebab, Pak. Ya kita bilang apa itu sebab. Ya sebab apa? Sebab diantara kunci daripada Allah bukan kekayaan kita. Itu sebab. Antum pinter itu sebab. Ya. Antum punya circle baik itu sebab. Ya, antum punya misalnya apa lagi? Hah? Antum punya kegigihan misalnya itu sebab. Nah, itu semua sebab-sebab, Pak. Apakah yang akan menentukan antum sukses atau tidak? Hah? Menentukan antum sukses atau tidak, Pak? Sebab-sebab itu. Karena antum pinter, antum sukses seperti itu? Tidak kan? Ini semua cuma sebab. Yang menentukan sukses atau tidaknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk meniti sebab oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi seorang muslim kita ini meyakini bahwa yang menentukan siapa? Allah. Itu namanya apa? Itu namanya tawakal. Nah, sebab terbesar antum sukses urusan dunia ataupun akhirat apalagi adalah tawakal. Ya, ini kunci sukses. Ini kunci sukses orang-orang soleh. Ya, tawakal itu sebab terbesarnya. Ya, jadi kalau antum mau sukses, ya apa namanya lebih potensi lebih besar dalam kesuksesan dunia maupun akhirat, ya maka apa? Perbaiki tawakalnya. Ya, yang paling pertama tuh diperbaiki tawakal kita, hati kita. Apakah kita banyak tertipu oleh diri kita sendiri? Mentang-mentang duitnya banyak, modalnya banyak gitu ya, mentang-mentang investasinya bagus dan seterusnya, ya, bukan. Jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Itu yang membuat apa? Membuat kita apa jumawa, membuat kita sombong ya. Pada akhirnya tidak mau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian diantaranya kedermawannya Ibunda Aisyah ya. Ba'atha Muawiyah radhiyallahu taala anhu ila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bimalin qadruhu mi'ah wa thamanuna alfa dirham. Ya, jadi satu ketika Muawiyah itu mengirimkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha harta benda, dikasih hadiah. Ya. Jumlahnya kata apa periwayatnya saat itu adalah 180.000 dirham. Ya, 180.000 dirham. Kalau dulu kalau tidak salah ya konversinya itu 10 dirham itu 1 dinar. Ya, 10 dirham itu satu dinar. 1 dinar berapa, Pak? 4 gram ya? Kurang lebih 4 gram ya. Kalau di harga sekarang berapa? 10 juta berarti ya, kurang lebih ya. 10 juta. Kalau 180.000 dibagi 10 berapa berarti? 18.000. 18.000 kali 10 juta berapa? Hah? 180 miliar. 180 miliar. Ya, ini banyak sekali. Muawiyah penguasa saat itu. Ya. Fa akhadat radhiyallahu taala anha dan kemudian Ibunda Aisyah mengambilnya dan kemudian apa kata periwayat itu? Dan kemudian apa?
wa tuwazzi'uhu 'alan nas. Ya. Jadi kemudian Ibunda Aisyah apa? Memberikannya, membagi-bagikannya kepada orang-orang. Tasaddaqat bihi kullahu, ya, atau tasaddaqat bihi, ya, kullih. Dan kemudian Ibunda Aisyah menyedekahkan seluruhnya. Wa kanat shaimah, dan saat itu Ibunda Aisyah sedang apa? Berpuasa. Dan kemudian fa'amarat jariyataha an tahdura laha an tuhdira laha at-ta'am lituftir. Maka kemudian apa? Saat itu Ibunda Aisyah berpuasa, ya. Kemudian dia panggil khodimnya, ya, pelayannya untuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Fa ahdarat lahal jariyah khubzan wa zaitan. Maka kemudian apa? Diserahkan kepada Ibunda Aisyah, dihidangkan untuk Ibunda Aisyah berbuka puasa roti dan minyak saja, zait, minyak zaitun. Ya, ini salah satu yang sampai sekarang yang masih masih menjadi budaya makannya orang-orang Arab, ya, minyak zaitun. Pernah ada yang makan, Pak? Roti cocol minyak zaitun, makan? Hah? Bisa? Ya nggak cocok sama lidah Indonesia ya? Itu cocok cocok apa kalau roti, Pak? Kecap. Wa qalat laha, ya, ammastata'ti fima, ya. Jadi intinya pelayannya ini mengatakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kenapa kamu nggak sisakan? Ya, tadi harta banyak segitu banyaknya, kenapa nggak disisakan sedikit buat kita berbuka? Ya, maka kata siapa? Kata Ibunda Aisyah, kalau kamu apa? Kalau kamu bilang tadi sebelum saya bagi-bagikan, saya akan pisahkan. Karena kamu nggak bilang, ya sudah. Ya, jadi Pak, dia Ibunda Aisyah dermawannya sampai lupa apa? Dirinya sendiri dia lupa. Itu saking dahsyatnya itu. Ya, apa yang dia adopsi dari Rasulullah SAW suaminya atau dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian, ini penting sekali untuk kita kita apa namanya kita cermati, ya. Terutama di sini saya nasihatkan sekali lagi kepada orang tua, ya, orang tua di sini atau tampang-tampang antum kayaknya ada yang sudah punya cucu, Pak, ya. Ya. Nah, bisa mulai edukasi apa cucu-cucunya dengan baik, diantaranya dalam urusan bersedekah. Ya, karena yang namanya anak itu akan mencerminkan dirinya atau menjadikan apa? Menjadikan orang tua itu inspirasi utama dia. Paling pertama, dia akan melihat tingkah laku orang tuanya itu seperti apa, ya. Makanya saya nasihatkan di sini kalau ada yang punya anak, punya cucu misalnya, dan kemudian apa namanya kita kita punya kebiasaan bersedekah, kadang-kadang kita libatkan mereka, ya. Ketika misalnya mau ngasih makanan buat orang-orang, misalnya bersedekah makanan, coba cucu antum atau anak antum yang mungkin masih di bawah usia 10 tahun, kasih dia tanggung jawab. Nina, kasihkan ke bapak itu, ya. Jadi dia yang ngasih misalnya dengan tangannya. Itu anak, Pak, kalau fitrahnya masih baik gitu, ya. Dan anak-anak kalau fitrahnya masih baik, umumnya masih baik gitu, ya. Asal nggak benar-benar punya orang tua yang rusak gitu, ya. Kalau orang tuanya ya masih standar lah, fitrahnya juga masih baik gitu, ya. Itu anak ketika memberi akan antum bisa melihat. Anak-anak ketika memberi, ketika berbuat baik, dia akan sumringah nggak, Pak? Dia akan sumringah, senang dia. Ya, memberikan sesuatu kepada orang lain itu fitrah, itu kita tuh senang. Kita melihat orang senang itu kita senang, Pak. Ya. Dan antum bisa merasakannya. Antum ketika benar-benar ikhlas misalnya. Ada orang butuh bantuan, apalagi orang ini adalah orang yang antum sangat kasihi misalnya. Ya, orang yang teman antum misalnya, teman sejawat antum yang memang dia lagi kesusahan dan antum kebetulan, ya, qadarullah ternyata memang lagi ada keluasan rezeki. Antum memberikan, udahlah. Nih, misalnya ada di sini namanya Pak siapa? Pak Fulan lah misalnya, Pak Fulan. Nih Fulan, saya kasih ini. Udah antum gak usah pikirin dah. Ya, antum gak usah pikirin untuk ganti apa namanya bayar lagi dan seterusnya, udah. Antum pakai untuk kemaslahatan dah. Mulai bisnis segala macam. Kadang, ya,
yang diberi itu Pak, perasaan yang diberi itu sama kita yang memberi lebih senang yang mana? Yang memberi. Kadang-kadang yang kita yang memberi itu yang lebih senang daripada orang yang diberikan itu. Ya, itu di antara apa namanya? Di antara kebahagiaan yang Allah segerakan ya, di hati orang-orang yang dermawan. Seperti itu. Makanya kita banyak melihat orang-orang tuh kok bisa ya dermawan. Karena memang memberi itu adalah satu hal yang membahagiakan. Ya, apalagi kalau kita memberinya karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, apalagi kalau orang sudah taraf seperti itu ya, level seperti itu sebagaimana firman di dalam surat Al-Insan ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang kalau sudah sampai level seperti ini sudah bahagia dia ketika memberi, Pak. Apa innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan, kami memberikan sedekah kepada kalian liwajhillah. Semata-mata karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan dari Anda, kami juga tidak membutuhkan apa? Terima kasih dari Anda. Artinya mau dibalas, mau enggak diterima kasihin misalnya, sudah, bukan urusan. Ya, saya melakukan ini karena Allah dan saya berbahagia karenanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini perkara yang sangat penting ya. Perkara yang sangat penting ya kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sekali lagi mulai dari yang sedikit, Pak. Ya, mulai dari yang sedikit. Antum tadi punya income berapa gitu ya? Antum sisihkan. Komitmen dengan diri antum, Pak. Mulai. Ya. Dan ini apa namanya nasihat buat diri saya pribadi juga. Kita kadang-kadang lupa, Pak, bersedekah itu sebulan gitu ya. Lupa. Ya, nggak pernah kita bersedekah. Ada mungkin sebulan penuh kita nggak pernah bersedekah sama sekali. Nah, ini jadi koreksi buat kita. Ya, sedekah itu luar biasa. Sedekah itu sejatinya, Pak, ya. Ketika kita bersedekah, kita sedang bersedekah buat diri kita sendiri. Benar tidak? Ya, kita harta yang kita sedekahkan itu nggak kemana-mana, buat kita, Pak, buat kita. Ya, dalam urusan sedekah, makanya nanti ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Sedekah itu, sedekah itu balasannya itu di dunia dan akhirat. Balasan sedekah itu disegerakan di dunia dan kemudian akan diberikan lagi di mana? Di akhirat. Ya, tadi di antara apa dalilnya di hadis qudsi ya, ya bena Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam berinfaklah maka aku akan berinfak atasmu. Ya, Rasulullah juga pernah bersabda yaqulu ibnu Adam mali mali wa malahu ila salat. Ya, Rasulullah pernah bilang anak Adam itu selalu apa namanya berkata hartaku hartaku hartaku. Padahal yang benar-benar jadi harta dia itu cuma 3. Ini pelajaran Pak dari Rasulullah SAW. Yang benar-benar jadi harta kita itu sebenarnya cuma 3. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, harta yang kita makan jadi kotoran. Ya. Kita makan benar-benar kita nikmati gitu ya. Dan kemudian jadi kotor itu harta kita tuh. Yang kedua apa? Ya, pakaian, baju yang kita pakai sampai lusuh. Ya, kalau kita kasih orang, orang nggak mau. Ya, kita pakai setiap hari sudah apa namanya sudah lusuh, sudah compang-camping misalnya. Kancingnya sudah belang-belang gitu ya. Itu harta kita. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah harta yang disedekahkan. Ya, harta yang disedekahkan. Itu harta kita sebenarnya. Yang ketiga ini kata Rasulullah, yang ketiga inilah yang akan kekal. Yang akan kekal itu yang ketiga. Adapun harta kita, Pak, harta antum tadi yang 10 miliar itu, antum mati, dibawa nggak? Bisa ditransfer emang? Hah? Pakai bank apa dikubur emang? Nggak ada kan? Nggak ada. Oleh sebab itu, ya siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya kalau tidak salah. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dia sakit keras. Pikiran orang yang cerdas itu seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas
sakit keras dia. Dia pada saat itu dia sakit dia untuk standar kesehatan saat itu orang-orang yang kena sakit seperti itu biasanya mati, ya. Maka saat itu Abi Waqqas dia sudah khawatir ya. Dia punya banyak harta sementara saat itu terjadi dia tidak punya kecuali satu anak perempuan. Dia minta izin sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya infakkan seluruh harta saya?" Ya, seluruh harta saya. Kenapa? Ya itu, harta yang diinfakkan yang akan menjadi bekal dia nanti di akhirat. Yang akan benar-benar jadi milik dia. Makanya apa? Saat Abi Waqqas bilang sama Rasulullah, Rasulullah boleh gak semuanya saya infakkan? Ya, maka Rasulullah boleh kan tidak? Tidak, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Fasyatruha ya Rasulullah. Maka kemudian kata saat Abi Waqqas, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Boleh nggak saya infakkan setengahnya? Ini bukan tanpa sebab, Pak. Karena dia tahu harta sejatinya dia adalah yang nanti dia akan infakkan. Yang akan dia bawa itu buat bekal menjalani kehidupan di akhirat yang sangat panjang. Ya, yaumul hisab, yaumul jaza dan seterusnya. Ya. Enggak boleh juga kata Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah ats-tsuluts. Ya, kalau begitu sepertiga Rasulullah boleh tidak? Sepertiga boleh. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu banyak. Ya, Rasulullah nggak mau kemudian berkata kepada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Miskin dan kemudian meminta-minta kepada orang-orang. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga bisa menjadi pelajaran ya penting buat kita menumbuhkan sifat sedekah ya, sifat dermawan di dalam kehidupan kita karena sejatinya itu semua akan balik kepada diri kita. Manfaatnya itu akan benar-benar kita akan rasakan ya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, teman-teman? Ya, silakan, Pak. Syariat apa? Enggak, sepertiga itu kan yang dalam kaitannya saat Ibnu Abi Waqqas itu ketika beliau eh, sudah akan meninggal. Dia punya kekhawatiran dia akan meninggal. Ya, oleh sebab itu kan di dalam syariat kita wasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Itu dalam urusan seperti itu, urusan kematian. Adapun ketika dalam kondisi biasa-biasa saja ya, seperti Umar dan Abu Bakar ya nggak masalah. Seorang mau bersedekah sebanyak apapun. Allah alam seperti itu. Iya, wasiat dalam urusan wasiat. Iya. Nah, jadi gini. eh, Mungkin yang pertama kali saya nasihatkan ya Pak, mindset kita harus kita ubah dulu juga. Ya, mindset kita ubah dulu. Jangan sampai kemudian kita suka bilang aduh susah. Ya, kita bilang oh dapat cuma sedikit. Jangan. Mindset kita harus diubah Pak. Ya, salah satu pintu rezeki sebenarnya ketika faktor besar yang akan membuat Allah Azza wa Jalla melancarkan rezeki kita itu bersyukur. Ya, kita Bapak bersyukur. Bersyukur sekecil apapun yang kita dapat, kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah rezekikan saya sebesar ini. Meskipun kecil. Ya, ini mindset ini. Jangan kemudian kita mengecilkan. Karena kalau kita mengecilkan, Pak, sebenarnya, Pak, sekecil apapun yang kita dapat hari itu, ya, di bawah kita masih ada nggak, Pak? Hah? Antum sekecilnya berapa sih sehari dapat berapa emang, Pak? 2 juta. Sehari sekecil apapun lah. Berapa 100.000 misalnya. Ya, ada orang-orang di luar sana yang sehari cuma dapat 2.000 perak, ada nggak? Ada.
Makanya dalam urusan seperti ini Pak, dalam urusan dunia gitu, mindset kita benerin, ya. Karena kenapa? Allah Azza wa Jalla kan berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah. La azidannakum tuh di situ. Tahu di situ nanti kalau antum belajar nahu, itu di situ ada lamu takkid dan ada nunut taukid. Itu bentuk penekanan. La azidannakum. Asal katanya itu man azidu. Azid itu artinya aku akan tambah. Tapi di situ Allah kasih apa? La depannya, kemudian belakangnya ada nun bertasydid. La azidannakum. Itu artinya apa? Pasti aku akan tambah. Jadi mindset itu bersyukur. Bersyukur sekecil apapun kita bersyukur. Dan kita apa namanya melihat ya, melihat dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Ya, dengan seperti itu insya Allah Allah Azza wa Jalla akan tambah. Nah, kalau kemudian ya memang satu sifat yang manusiawi ya kita khawatir ya. Tetapi ingat Pak, ya namanya kekhawatiran kita itu nggak boleh melewati batas. Ya, kita timpali kekhawatiran kita misalnya akan ekonomi kita dan seterusnya dengan banyak-banyak istighfar, ya kan, banyak-banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak bersyukur, ya, banyak-banyak melihat kepada apa nasib orang-orang yang memang Allah berikan di bawah kita dalam urusan dunia, ya seperti itu. Jangan ada mengecilkan. Asyukru bil qalil itu sangat dahsyat ya. Kita bersyukur dengan yang sedikit itu luar biasa. Ya, dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memperkaya hati kita karena yang namanya kepuasan itu kan kepuasan hati, Pak. Kepuasan itu masalah hati bukan masalah materi. Makanya kata Rasulullah SAW, al innamal gina gina nafs. Yang namanya apa? Yang namanya kekayaan itu yang sejati adalah kekayaan hati. Orang kalau diberi kekayaan hati sama Allah, sekecil apapun dia akan merasa cukup. Orang yang nggak diberi kekayaan hati sama Allah, sebesar apapun materi yang dia punya, itu nggak akan pernah merasa, ya Allah alam seperti ya, ya, ya. Hmm. Hmm. Aha. Memang salah satu yang strategis ya, amalan yang paling strategis di dalam urusan infak harta kita ya kita mewakafkan untuk rumah Allah Azza wa Jalla, itu salah satu yang paling strategis ya. Tapi eh, bukan untuk apa namanya hal-hal yang bentuknya tazin sebenarnya Pak. Menghias apa? Menghias rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi lebih kepada bangunannya. Ya, karena kalau namanya tazin memperindah dalam kaligrafi itu nanti kalau kita merujuk kepada pembahasan para ulama, bahkan sebagian dari mereka mengatakan itu makruh, ya makruh. Jadi nggak perlu terlalu apa dihias-hias, tetapi mereka lebih fokus kepada apa? Pada bangunannya yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin kan bangunan ya kan bukan keindahannya. Ya. Adapun selain daripada itu ya kita melihat ya potensi daripada infak kita sedekah kita sendiri itu. Mana yang kira-kira kita mana yang lebih apa? Lebih dibutuhkan saat itu. Ya, ketika misalnya ini masjid ini kan udah bagus nih, udah berdiri misalnya. Udah paling mungkin tinggal ya pengecatan sedikit sini sana segitu ya.
kemudian ada kerabat antum misalnya, kerabat antum yang benar-benar membutuhkan, ya urusan, misalnya urusan kesehatan, urusan anaknya sakit lagi urgent sekali gitu ya. Mana yang antum dahulukan, Pak? Hah? Ya, tentunya kerabat kan. Ini lebih lebih urgent di sini. Nah, di sini kan butuh kecerdasan dari seorang muslim. Ya, ini butuh kecerdasan dari seorang muslim dan kejernihan hati, keikhlasan hati kita menimbang-nimbang. Karena ya tadi dalam urusan sedekah kita juga harus apa? Menimbang skala prioritas. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala, "Laisal aqilu man ya'lamul khair minasyarr, walakinnal aqil man ya'lamu khairul khairain wa syarra syarrain." Ya, seorang muslim yang cerdas itu bukan bukan hanya yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau mana baik mana buruk mudah, setiap orang bisa. Tetapi seorang muslim yang cerdas adalah yang bisa menimbang mana yang terbaik di antara kebaikan-kebaikan dan mana yang terburuk di antara keburukan. Artinya skala prioritas nanti kembali kepada kita. Ya, mana yang lebih penting, yang lebih urgent seperti apa? Allah alam seperti itu. Yuk. Iya. Ya. Ya, ya lagi-lagi nanti apa namanya tergantung kepada penilaian Bapak sendiri juga ya. Artinya kalau memang dengan sedekah antum itu malah menimbulkan madharat kepada orang tersebut, ya menjadi malas gitu ya, menjadi malah berpangku tangan, gak mau berikhtiar, ya itu ada bentuk takdib juga kepada dia gitu ya, kepada antum. Tapi antum lebih baiknya jelaskan. Ya, artinya kalau misalnya saya lakukan ini terus, antum jadi apa? Jadi bergantung kepada saya. Ini nggak baik juga. Ya, sementara kalau misalnya dia posisinya adalah misalnya seorang kepala rumah tangga gitu kan, itu nggak baik. Ya enggak? Anda sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab mencari nafkah. Ya nggak bisa bergantung dengan apa pemberian saya terus. Kalau memang dengan pemberian saya ini malah malah jadi apa? Anda jadi malas-malasan, ini nggak boleh. Madorot. Ya, ini bisa antum alihkan yang lain dengan memberikan mungkin penjelasan seperti itu. Ya, adapun nanti nanti misalnya emang kalau urgent ternyata antum usaha lagi ikhtiar segala macam gitu ya, ternyata masih belum bisa, ya sekali-kali nggak apa-apa. Ketemu saya nanti saya kasih. Tapi untuk rutin saya apa namanya menjadi tanggung jawab saya, Anda bukan tanggung jawab saya. Antum bisa katakan seperti itu. Anda saya memberi bantuan ya untuk menopang Anda sebentar, ya untuk menjadi modal segala macam Anda berikhtiar. Allah alam seperti itu. Ya, silakan. Ya. Iya nggak apa-apa, Masya Allah bagus itu. Ya daripada minum rokok malah, malah bermudarat buat dia, buat keluarganya kan. Ya jadi ya apa namanya Pak? Jadi permasalahan sedekah ini ya sekali lagi tadi penting sekali ya. Ini kan amal soleh ya. Amal soleh ya kita butuh kecerdasan juga di dalamnya. Ya kita butuh kecerdasan juga di dalamnya. Tadi kalau ada kasus seperti itu kita memberikan dan kemudian orangnya itu masih kurang bertanggung jawab misalnya, kita bisa alihkan, kita bentuk yang lain. Ya, entah itu makanan pokok ya, entah itu misalnya kita bayarin sekolah anaknya misalnya, itu kan juga termasuk ya kita bersedekah dengan harta kita kan. Kita bersedekah dengan harta, tapi yang sampai kepada dia bukan bentuknya uang tetapi apa? Tadi yang lain, bisa sembako, bisa biayain apa sekolah anaknya dan insyaallah lah. Ya. Ditanya, Pak. Pak punya beras nggak? Ya memang ada orang-orang seperti itu, Pak. Ada
Ada orang yang mungkin dia rumahnya besar gitu ya, tapi terlilit utang. Bener gak? Ada orang yang memang secara umum dulu kita taunya dia pebisnis gitu ya. Tapi ternyata apa? Ternyata dia lagi susah, lagi sulit gitu ya. Ada banyak orang-orang seperti itu ada. Ya, maka kejelian kita sebagai tetangga, makanya terutama gitu ya. Kita pernah kan bahas masalah rukun tetangga ya. Kita salah satu bentuk apa namanya barometer keimanan, bahkan kata Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim jarah." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini salah satu bentuk kenapa Islam itu harus apa namanya memerintahkan kita untuk memperhatikan tetangga. Karena ada orang-orang yang memang dia susah, Pak, tapi dia nggak mau minta-minta. Ya, dia nggak mau minta-minta, dia nggak mau menunjukkan bahwa dia itu susah, tapi dia susah. Ya, maka ketika kita bisa memahami ini, kita apa namanya sering berkomunikasi sama tetangga gitu ya, kita ketahui keadaan mereka tanpa mereka kasih tahu kita pun kita tahu, karena kita akrab. Kan beda kan, orang akrab sama orang nggak akrab. Kalau orang nggak akrab ya kita nggak tahu dia siapa, ya kebiasaan dia apa gitu ya. Kemudian karakter dia seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita akrab, kita kan tahu. Ya, orang ini lagi nggak baik-baik aja. Maka kita berikan, gitu ya. Allah alam. Itu bagus sekali ya. Kalau kita bisa seakrab itu dan kemudian kita bisa memberi bantuan ya, tanpa orang yang kita beri bantuan itu tahu. Allah alam. Ya silakan. Sedekah. Jadi, nah, sedekah secara umum ya sebagaimana keumuman Rasulullah SAW sabdanya. Jadi almaru tahta zilli sadaqatihi ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar itu orang-orang itu berada di bawah naungan apa? Sedekah-sedekah mereka. Ya, secara umum apapun itu sedekah. Ya, tentunya sedekah yang apa namanya atas nama Allah Azza wa Jalla ya. Benar-benar ikhlas. Iya, semuanya sedekah. Semua jenis sedekah. Gitu Pak ya. Dan yang penting Pak nih yang akan benar-benar menjadi naungan itu kan sebagaimana kata Rasulullah SAW ada 7 orang yang diberi naungan ya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ya, orang yang bersedekah kata Rasulullah SAW dengan sedekah yang sangat-sangat dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya benar-benar menjaga keikhlasan. Itu yang benar-benar akan menjadi naungan buat kita. Allah alam seperti itu. Jangan kemudian habis sedekah status WA di ini ya, diupdate. Nah, ini baru sedekah apa 3 bungkus nasi padang misalnya. Ya, seterusnya. Ya keikhlasan ya Pak. Allah alam. Baik teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sebuah bermanfaat ya, dan semoga kita bisa amalkan bersama. Kita tumbuhkan apa namanya hasrat bersedekah selalu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.